Makin panas, makin panas. Yang dulu hubungannya sedekat ibu dan anak, tampaknya sekarang hubungannya malah sejauh bumi dengan matahari ya. Baru-baru ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung pemerintahan saat ini seperti Orde Baru. Loh, gak bahaya tah? Pernyataan itu ia lontarkan dalam acara konsolidasi relawan pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD, Senin 27 November 2023. Dengan menggebu-gebu, Megawati menyebut pemerintahan saat ini sewenang-wenang terhadap masyarakat. Meski tak menjelaskan secara rinci, namun Mega menyebut tindakan pemerintah seperti telah mengintimidasi dan mengintervensi masyarakat. Lantas, Mega pun mengaku jengkel atas sikap pemerintah tersebut. Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Wah, semoga pesannya tersampaikan ke pemerintahan ya Bu. Pernyataan Megawati itu pun dinilai sejumlah pihak sebagai genderang perang dengan Presiden Jokowi. Sebab, nama Presiden Jokowi dinilai tak bisa lepas dari kontroversi putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres. Apalagi, Ketua MK adalah adik ipar Jokowi. Kemudian, itulah yang diduga mendasari kemarahan Megawati. Tak berselang lama pernyataan Mega soal Orde Baru, putra bungsu Presiden yang sekaligus Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep pun memberi respon nih. Tapi ternyata Kaesang justru malah mengaku nggak paham nih soal Orde Baru. Entah ngelawak atau emang bener-bener nggak tahu, Kaesang malah bilang pada masa Orba dirinya masih anak kecil. Eladalah. Enggak, saya nggak tahu nih maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu. Gimana? Saya nggak tahu teman-teman di sini dengar ya, karena saya sendiri kan saya tidak mengalami karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami. Iya sih, pada zaman itu kan dia emang masih kecil, tapi kan sekarang udah gede. Apalagi ketua umum partai politik, masa iya nggak paham Orde Baru? Nah, ngomong-ngomong soal Orba, sebetulnya Indonesia mengalami pemerintahan seperti itu sejak 1966 sampai 1998. Pemerintahan Orde Baru di Indonesia terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama 32 tahun memimpin, Soeharto banyak tuh membuat kebijakan yang menuai kontroversi. Di antaranya, terkait kebijakan penstabilan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Kala itu pun marak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Nah, KKN ini turut memberikan dampak negatif nih buat Indonesia, khususnya di bidang politik, ekonomi, serta moneter. Tak hanya itu, pada 1989 sampai 1993, kebocoran dana pembangunan juga tinggi loh, yakni mencapai 30 sampai 45%. Waduh, kok bisa gini sih? Tindakan penyelewengan demi penyelewengan pun terjadi nih. Salah satunya penyelewengan kekuasaan berupa penggabungan partai politik. Yang dulunya ada 30 parpol pada pemilu 1955, namun pada 1973, Presiden Soeharto melebur parpol tersebut menjadi 3 partai besar saja. Partai tersebut yakni P3, PDI, dan Golkar. Dengan dibentuknya 3 partai itu,
demokrasi pun tidak berjalan dengan semestinya nih. Pasalnya, hal itu telah membuat Soeharto terus memimpin hingga lebih dari 3 dekade karena Golkar terus memenangkan kontestasi politik. Tak berhenti soal politik aja, pelanggaran HAM juga terus terjadi loh pada masa itu. Di antaranya, penembakan misterius atau Petrus, pembungkaman aktivis, tragedi 1998 Tanjung Priok, dan masih banyak lagi. Bahkan nih, pers pun tak bisa bergerak bebas pada masa Orde Baru. Sejumlah pers pun dibredel oleh pemerintah dan kehilangan surat izin terbit dan cetak. Pergerakan pers juga diatur dalam UU nomor 21 tahun 1982. Lantas, pers pun membutuhkan surat izin usaha penerbitan pers untuk kembali beroperasi. Wah, coba bayangin kalau semua kejadian itu terulang kembali, apa yang gak serem? Nah jadi, pemerintahan saat ini sebetulnya sama gak sih sama Orde Baru dulu? Soalnya, fenomena yang terjadi jelang Pilpres ini kok selalu dikaitkan dengan masa Orba? Daripada menduga-duga, yuk langsung aja kita tanya ke pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Ya, kalau Megawati mengkritik ya bahwa pemerintahan saat ini seperti Orde Baru, yaitu hak Megawati untuk mengkritisi itu. Dan pemerintahan saat ini mesti evaluasi diri juga. Apakah seperti itu yang dituduhkan atau tidak? Apa contohnya soal Orde Baru itu? Orde Baru itu kan indikatornya lah ya, bahwa pemerintahnya sentralistik. Kekuasaannya ada pada figur satu kekuatan, itu dulu Pak Soeharto. Mungkin ya Pak Ibu Megawati mengkritisi saat ini ya karena begitu kuatnya Pak Jokowi. Kalau saya sih melihatnya ya, kita memang melakukan reformasi, tetapi mentalitas pejabat kita itu tidak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah mentalitasnya. Jadi habitusnya nggak ada yang berubah. Misalkan soal korupsinya nggak ada yang berubah, bahkan lebih parah gitu. Nah, melihat dari beragam peristiwa saat Orde Baru dan peristiwa yang terjadi belakangan ini, menurut sahabat Kompas.com gimana? Ada yang mirip nggak? Atau malah banyak? Jangan lupa tulis tanggapan kamu di kolom komentar ya.